Assalamualaikum Beraya, ini Guru Gembul dan kita ada di Gembulikum. Kemarin itu sempat viral karena ada kejadian di Bandung di mana polisi datang dan menyerang kampus, masuk ke dalam, menembakkan gas air mata dan melakukan tindakan kekerasan. Kejadian itu cukup viral, tetapi masih simpang siur informasinya, dan karena itu maka saya sekarang bawa dua orang ke sini. Ini adalah pentolan-pentolan demonstran mahasiswa, betul ya? Ini adalah Kamal. Ini Akang Kamal ya? Ya. Ketua BEM. Betul. Betul ya? Betul. Dan Akang ini? Aku Teddy. Wapres. Wapresnya. Oh, wapresnya. Ini presidennya, ini wapresnya. Ya. Asisten Kamal aja. Iya. Wapresnya suka gini-gini. Gitu ya? Iya. Oh iya. Oke. Itu mau Wapres. Ini yang punya fufu papa, Pak Guru. Oh, ini yang punya bongkar sekarang. Oh iya. Tidak disangka wajahnya ya. Lebih gemuk yang saya duga. Kang, langsung aja kita bahas ya. Siapa di sini yang jadi koordinator dalam acara demonstrasi siang-siangnya? Kalau koordinator lapangan ada lagi, Pak Guru. Oh, ada lagi. Iya. Ada lagi. Dari- Ya udah. Demo tuh dari jam berapa? Apa tujuannya? Terus apa yang terjadi dalam demonstrasi itu? Itu pas siangnya aja dulu. Kita bahas siangnya dulu. Sebenarnya terkait runtutan dari demo ini kan sebenarnya di hari Kamis di hari H-1 demo tuh kita konsolidasi. Minggu tuh konsolidasi. Akhirnya di konsol tuh adalah beberapa tuntutan, salah satunya tunjangan DPR, juga revisi undang-undang TNI. Terus juga akhirnya tercetuslah di hari Senin jam 2 itu kita berangkat, kumpulnya di Tugu Toga. Lalu di konsol tuh jam 5 kita tarik mundur. Nah, Jam 5 sore. ya jam 5 sore. Nah, sesuai dengan konsolidasi yang dilakukan di hari Minggu, maka dari itu di hari H di aksi demonstrasi pun kita melakukan hal itu, Pak Guru. Kita biasa aksi, orasi dan lain-lain. Akhirnya setelah jam 5 kita tarik mundur. Karena juga ya tidak mau terulang lah di hari Jumat kan, karena banyak penyusup ataupun entah masa aksi dari mana yang tidak jelas. Akhirnya kita tarik mundur jam 5 begitu. Tetapi kan jam 5 kita tarik mundur karena juga Unisba menjadi titik evakuasi, makanya ya dari teman-teman Unisba ataupun dari medis pun siap-siap lah di Unisba begitu. Itu mungkin. Jadi ini sebenarnya adalah demonstrasi yang biasa-biasa aja. Mahasiswa Unisba dan mahasiswa-mahasiswa yang lain berkumpul, berdemonstrasi. Setelah itu jam 5 semuanya membubarkan diri, mundur. Enggak, kalau di titik aksi enggak semua, Pak Guru. Tapi kami dari mahasiswa Unisba itu tarik mundur. Kalau yang lain masih ada di sana? Yang lain memang masih ada. Nah, yang lain itu siapa? Dari kampus mana? Dari beberapa aliansi, Pak Guru. Salah satunya mungkin ada beberapa dari aliansi BEM ya. Aliansi BEM, salah satunya Unisba ikut ke sana. Tapi karena hasil konsol dari internal Unisba kita bubar jam 5, akhirnya kita membubarkan diri pada jam 5, Pak Guru. Nah, itu maksudnya yang masih bertahan di atas jam 5 sore itu ngapain? Sebenarnya ada juga kalau misalnya aliansi lain ada juga yang melakukan press release dulu di sana. Cuma akhirnya maghrib atau beres maghrib tuh ada juga aliansi BEM yang mundur begitu. Karena ya sudah selesai press release-nya. Oke. Ya. Berarti maghrib itu udah selesai aja ya, udah clear, aman. Lalu dari mana muncul tiba-tiba kekerasan itu? Nah, Awal mula kekerasan tuh muncul jam berapa? Kenapa? Kronologinya? Jadi izin boleh ditambahkan nanti pres. Nah, jadi beres maghrib itu ambulan mulai bergerak dulu. Karena ada beberapa mungkin ya masa aksi itu yang masih kena brutalitas aparat. Jadi ambulan mulai keluar masuk dari Unisba. Lalu kita memblokade jalan untuk safe zone pada akhirnya. Salah satu titiknya itu ada di Jeko di Taman Sari dan di Triangle. Kita memblokade jalan pada saat itu karena emang udah chaos, ambulan udah lalu lalang lah pada saat itu. Awal mulanya di situ. Jadi di blokade jalan berapa jam kemudian itu aparat ada beberapa yang maju menembakkan gas air mata. Itu beberapa kali
3 kali ya, Pres ya. Hmm. Di jam 9, di jam 11, dan puncaknya itu Pak Guru di jam 12 itu. Jam 9, jam 11, jam 12. Iya. Tapi sebentar. Nah, itu yang saya bingungkan tuh nanti itu saya pengen bahas tuh puncaknya tuh ide yang tadi itu. Tapi tiba-tiba ambulan datang silih berganti keluar masuk, tiba-tiba kita harus blokade untuk pengamanan. Nah, itu tiba-tibanya tuh tiba-tiba diserang sampai ada orang-orang yang terluka dan ambulan keluar masuk atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya terkait blokade ini kan karena Unisba ini kan titik evakuasi. Iya. Biar cepat Pak Guru. Akhirnya kan karena di sana tuh ada beberapa mahasiswa juga masa aksi itu yang terluka. Makanya kan harus cepet tuh. Makanya kita inisiatif untuk akhirnya ditutup dulu. Maaf, terluka tuh digebukin kan? Ada yang digebukin, ada juga yang lelah ataupun ada yang ngap karena gas air mata. Nah, iya itu. Gas air mata dan digebukinnya itu apakah mahasiswanya pada waktu itu anarki? Tiba-tiba digebukin dan disemprot gas air mata atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya secara di lapangan yang anarkis memang ada. Cuma ada juga yang enggak begitu, maksudnya ya ada juga beberapa mahasiswa itu yang sedang istirahat begitu. Karena kan ya sambil jalan lah begitu di Taman Radio, daerah Taman Radio pokoknya dari Taman Radio arah ke sini tuh maksudnya kan udah daerah kampus tuh. Daerah kampus, makanya mereka dekat-dekat situ sambil jalan, sambil istirahat. Yang rusuh tuh dari kampus mana? Bisa disebut nggak? Kalau dari kampus kami nggak tahu Pak Guru. Kalau misalnya entah itu dari kampus ataupun entah dari mana saya nggak tahu. Yang jelas terjadi kerusuhan atau aksi anarkisme lalu dibalas dengan pentungan dan gas air mata dari polisi. Tuh untuk akhirnya sebenarnya gas air mata di dekat-dekat titik aksi itu untuk akhirnya sebenarnya kan untuk membubarkan massa kan. Nah cuma ketika sudah ditembakkan gas air mata ini tetap mengejar begitu akhirnya. Karena dari titik DPRD Jawa Barat ke daerahan ini tuh apa? Jeko ya, Truno itu kan maksudnya lumayan perlu maju tuh itu kan. Itu sampai dikejar gitu. Oke. Serangan pertama jam 7. Berapa aja? Beres maghrib pokoknya Pak. Beres maghrib jam 7-an lah ya. Iya. Setengah 7 sampai jam 7-an. Polisi masuk. Enggak. Polisi kalau belum masuk tuh. Iya. Maksudnya belum ke bawah, belum ke area kampus, itu masih di titik aksi di daerah DPRD Jawa Barat. Mau DPRD Jawa Barat. Daerah situ. Itu baru karena polisi ini pada datang dan membubarkan aksi massa tuh sekitaran beres maghrib lah. Beres maghrib jam segituan. Oke. Tadi kan dibilang jam 5 tuh udah mundur. Tapi jam setengah 7 ada dari aliansi lain masih di situ. Iya. Cuman maksudnya kalau ada apa-apa mereka mundurnya tuh pasti ke Unisba. Unisba dan Unpas gitu karena ya. titik evakuasinya dua itu. Berarti agak kebayang. Oke, terjadi konflik bentrok jam setengah 7. Ya. Lalu mahasiswa mundur semua ke Unisba. Ya. Lalu jam 8? Jam 8 nih ada yang masih banyak lah orang-orang yang di luar yang beristirahat. Jam 9 tuh ada yang sweeping. Polisi itu adalah kalau dari Unisba ada 2 orang yang kena. Yang satu ditangkap dibawa, yang satu dipukulin ditembak. Dipukulin di Unisba? Bukan daerah Taman Radio Pak Guru. Di Taman Radio. Iya. Ya, Taman Enggak, Radio. maksudnya dipukulin di tempat gitu Iya. atau dibawa dulu? Dipukulin di tempat. Pukul di tempat? Iya, dipukulin di tempat. Tangannya karena jatuh kan dipukulin, bahunya tuh dilindes motor dan sampai patah Pak Guru. Dilindes motor sampai tangannya patah. Ya. Nggak ada indikasi, oh itu nggak sengaja gitu, nggak ada ya? Itu memang Itu beneran dilindes kan? Iya. Kita sampai sekarang pun masih di rumah sakit Pak Guru. Namanya Bobby, Fakultas Hukum. Bobby, Fakultas Hukum Unisba, jadi korban kekerasan polisi, tangannya patah, dilindes motor, setelah sebelumnya digebukin. Iya. Dan yang ditangkap sudah dikembalikan belum? Nah, yang ditangkap satu lagi baru malam tadi dikeluarkan, cuma ya
Oh, udah masuk KDM. Ya. Oh, dibelain sama Kang KDM. Iya benar Cuma ya. matanya itu pas coba nanti bisa dicek sama Pak Guru. Di GKDM tuh ada videonya, matanya lebam. Tapi beliau masih bisa senyum begitu Pak Guru. Maksudnya apa ya? Dewasa lah Jiran ini. Ada Namanya siapa? Ziran. Ziran. Aji Jiran. Aji Jiran. Ya seharusnya polisi yang tidak boleh bisa tersenyum sekarang ya. Itu di video itu ada KDM, ada Kapolda, ada Ziran. Apa yang Kapolda bilang? Kapolda apa ya? Nah, diksi yang Kalau diksi saya tidak tahu Pak Guru. Intinya saya hanya melihat video selewat, ada Jiran, ada Pak Kapolda dan ada Pak KDM aja di sana. Oh gitu. ya intinya Jiran ini sudah keluar lah dibebaskan. Cuma ada Pak Kapolda juga dan apa ya ada KDM juga. Apa kesalahan Jiran dan Bobby sampai dia digebukin dan diciduk? Kalau nah ini dia ini yang menjadi pertanyaan besar dari kami mahasiswa Unisba karena dua orang ini tidak terindikasi apapun. Mau itu provokator, mau itu apa bawa bom molotov atau itu nggak ada, nggak ada sama sekali. Makanya maksudnya kan terbukti maksudnya Jiran bisa lepas pun kan nggak jadi apa-apa begitu. Tapi tetap di dalam tuh ya bisa dilihat ada lebam matanya begitu. Itu kan tetap menjadi pertanyaan besarnya tuh ya kenapa sampai harus dibawa begitu loh dan dipukuli begitu. Kalau Bobby kan jelas Bobby ini ya dipukulinya di tempat begitu. Itu dipukuli di situ tuh disaksikan banyak orang atau kalau tempat sepi gitu? Menurut kesaksian teman saya yang juga ada di lokasi itu dikejar jadi dari Taman Radio. Karena teman-teman saya ini mau ngecek tuh dalam artian apakah ada kawan-kawan Unisba yang masih di aksi luar atau enggak begitu. Kita teman-teman ini mau ngecek ketika akhirnya di daerah Taman Radio karena kan dekat masih daerah kampus Unisba tuh. Akhirnya ada polisi yang memakai motor itu mengejar. Pakai motor. Berapa orang polisinya? Itu saya kurang tahu mengejarnya. Banyak. Intinya akhirnya kena tuh Bobby sama Ziran. Bobby-nya dipukulin di tempat sampai digeleng bahunya sampai harus dioperasi Pak Guru. Sekarang lagi dirawat di RSAS ya? Iya. Di RSAS. Siapa yang nanggung ongkosnya? Alhamdulillah dari kawan alumni Unisba juga setahu saya alumni Unisba sedang ya akhirnya turun tangan untuk akhirnya membantu adik-adik mahasiswa termasuk Bobby. Si polisinya tidak tanggung jawab ya? Saya ada pertanyaan penasaran banget. Kalau misalkan teman-teman Unisba yang ditangkap sudah dikembalikan, kalian tahu nggak apakah mahasiswa kampus lain yang ditangkap juga udah pernah dikembalikan di hari yang sama? Karena kan nggak hanya kampus Unisba. Betul. Kan? Apakah kalian tahu bahwa masih ada yang ditahan di area kampus Bandung ini? Setahu saya masih ada, Kang. Karena yang ditangkap ini sangat banyak begitu. Yang ditangkapnya banyak? Banyak. Berapa orang? 10? Kalau terakhir berapa? 147. Kurang lebih. 147 mau di... Yang pasti itu di angka 100. Jadi Mau... gini Pak Guru, mereka tuh datang lagi hari yang waktu nembakin gas air mata Unisba. Mereka itu pertama sweeping, kedua ada alasan lain yaitu nyari kambing hitam akibat proses kemarin yang bakar-bakar Videotron, Bang. Nah mereka itu cari kepala, itu salah satu alasan mereka balik lagi ke Unisba dan Pres menolak narasi ketika salah mencari provokator ke titik evakuasi. Gitu. Berarti ada yang anarkis sampai ngebakar Videotron. Ada itu videonya di saya. Di hari pada saat Siapa? Hari Jumat. Siapa? Nah itu saya kurang tahu. Itu sulit ditemukan Pak Guru. Karena bagi saya ketika sekelas Videotron Pak Guru yang sekali ngiklan itu di atas 500 juta, berani gitu. Saya berani meyakinkan anak-anak itu gak bakal berani. Iya, gak berani itu. Kalau soal bakar-bakaran itu tuh template-nya Keahlian juga untuk bakar-bakar. butuh keahlian banget. Tapi teman-teman semuanya kan pakai alma mater yang ketika demo. Pakai. Iya. Dan yang provokator itu pakai hitam-hitam, tidak ada yang pakai alma mater. Semua yang ngebakar-bakar videonya itu pakai hitam-hitam atau pakai jaket ojol. Kalau di yang Jakarta tuh ojol tuh justru ngebantuin yang demonstran, tapi yang
Iya, yang evakuasi korban. Bukan ojolnya. Enggak, ojol benerannya. Jadi kalau misalkan di Jakarta tuh kalau ada orang yang terluka parah apa, nah ambulan susah masuk, nah itu sama ojol di bawahnya gitu. Jadi si ojol tuh berperannya di situ, tapi nggak bantuin. Nah ini ada provokator yang pakai baju hitam, jumlahnya banyak, tapi nggak ketahuan dan berani bakar-bakar gitu ya. Ya. Nah itu sama polisi dicari-cari, tapi yang kena itu, yang di sweeping itu mahasiswa. Iya. Nah, itu. Pak polisi itu udah tahu bahwa di setiap demo tuh ada provokatornya, ada makhluk-makhluk yang suka bakar-bakar, ada bom molotovnya. Dan mahasiswa ngapain bawa bom molotov? Iya itu. Itu kan yang pada awal statement dari polisi yang mengatakan kenapa dia melempar gas air mata ke area kampus karena merasa bahwa diprovokasi oleh mahasiswa yang melempar bom molotov duluan. Yang di video sekarang beredar akhirnya diketahui bahwa pakai setelah hitam-hitam lari ke kampus, benar lari ke kampus. Ya, iya itu. Nah, sebenarnya gini, Pak Guru. Sebelum daripada polisi itu mengejar, itu di atas tuh udah menembakkan. Ya, gas air mata udah menembakkan gas air mata. Jadi kalau misalnya karena kan narasi yang di media kayaknya yang dibuat oleh polisi itu narasinya adalah ya kami diprovokasi oleh provokator yang bom molotov. Akhirnya pada lari ke Unisba. Padahal sebelum itu juga udah menembakkan gas air mata ke arah kampus Unisba dari atas tuh, dari Taman Sari atas. Bukan nembaknya ke kebun binatang terus kena angin gitu, bukan ya? Kayaknya itu kena angin puting beliung, kena angin puting beliung gitu ya asalnya. Kayak di Kanjuruhan gitu ya, kena angin gitu ya. Itu kan akhirnya yang disalahkan angin begitu. Ya, kita demo tuh angin besok ya. Kita orasi turunkan angin dari jabatannya. Oke, itu kejadian jam 6:30, terus jam 8. Iya, jam 9. Kejadian jam 9. Dan itu belum berakhir. Itu belum berakhir. Makanya puncaknya itu jam setengah 12. Jam 11 sampai jam 12 lah. Yang itu yang masuk, yang viral, yang nembak gas air mata ke dalam tuh. Oh, itu tuh jam 12-an. Iya, jam 12. Mahasiswa ngapain masih pada hidup di situ? Di situ kan ya pada istirahat, Pak Guru. Daerahan kampus itu ya, karena saya pun masih di situ. Cuma daerah saya juga sama Wapres sebenarnya lagi makan gorengan, Pak Guru. Coba emang di depan gerbang sebelah kanannya begitu lagi. Ya pada istirahat lah. Tidak enak sekali makan gorengan dikena gas air mata ya. Ini Pak polisi bagaimana ini? Nah, itu si polisi semua serempak datang, nyerang gitu ke bawah. Ngapain? Langsung nyari mahasiswa gitu. Di atas, kan dari atas tuh, posisinya dari atas itu memang udah kayak apa ya? Kayak anjing lapar aja gitu, kayak mau menerkam makanannya begitu. Karena itu bener-bener pokoknya yang ada di depannya itu disikat. Disikatnya apa? Digebukin atau iya, makanya iya begitu. Makanya kawan-kawan masa aksi itu lari semua ke Unisba yang lagi pada istirahat di situ. Oke, dan si provokatornya posisinya di mana pada waktu itu? Lempar balik molotov. Dari pinggir memang ada, dari pinggir gerbang tuh memang saya kurang tahu kalau misalnya yang di atas ya, karena posisinya di bawah. Cuma memang ada juga video yang ada beberapa gas air mata ataupun bom molotov tuh udah dari atas begitu. Yang saya heran tuh bener si polisi tuh tahu ada demonstran, ada provokator gitu. Mereka tuh tahu. Sumpahnya mereka tuh tahu. Tapi kenapa ngejarnya tetap mahasiswa? Kenapa enggak itu si provokator itu gitu? Atau jangan-jangan provokatornya adalah bagian dari polisi sendiri? Nah itu nggak tahu juga kita, Pak Guru. Mungkin nggak sih? Bahkan mungkin Pak Guru, aja. Ada suatu logika yang paling kan ada video bocor disebut aja ininya medianya. Nah, Dia ada di Kumparan yang bocor ngalung tepat pada setelan mobil. Nah itu provokator itu kok bisa tahu mobil kapan turun, kapan ngalungnya? Logis juga kan ketika emang provokator bersinergi dengan polisi. oh gitu ya. Tapi soal statement rektor Unisba bagaimana yang menyatakan emang tidak ada aparat atau polisi yang masuk ke area kampus atau emang nggak ada? Atau emang statement dari yang saya dapat itu rektornya salah statementnya? Statement beliau sudah diralat sebenarnya, Kang. Memang ada
Jadi memang rektor ini sempat menyatakan begitu, tapi fakta di lapangannya beda begitu. Dan akhirnya dia meralat sendiri ya. Udah ngobrol sama bapak-bapak polisi. Kalau saya pas waktu kemarin ada Zoom dengan Humas Polda, Kabid Humas Polda. Ya, terus apa jawaban dia? Dia masih bilang karena angin. Astagfirullahaladzim. Apa kemarin Metro apa? Di Metro, di Kompas. Kompas sama Metro tuh beliau masih bilang statement awalnya memang menembakkan cuma karena ada angin jadi tertiup masuk ke area kampus. Enggak, di Bandung tuh hari-hari ini tuh malam tuh gak ada angin. Nih, tuh itu tuh ada pepohonan kelihatan tak? Geraknya B aja gitu. Kalau emang pun ada angin, si selongsongnya kenapa ada di dalam kampus? Ya, ada selongsong di dalam kampus. Bahkan saya kemarin bawa satu ya, Pak. Di bawah satu. Expired lagi, Pak. Kalau emang ketimpa Oh iya, yang selongsong expired ya? sebesar ini sama angin apa gitu ke dalam kampus? Tapi ini salah kalian, nggak pakai tolak angin gitu. Harusnya pakai tolak angin, tahu gitu mah. Terus udah ada berapa tadi mahasiswa? 147, 46, 147. Ada komunikasi dengan mereka? Sejauh ini kami LBH dengan ya organisasi-organisasi bantuan hukum juga sedang koordinasi, Pak Guru. Saya mah sangat gitu gandeng. Saya tuh sangat berharap bahwa teman-teman mahasiswa tuh sebelum demo lanjutan, demo mah harus dilanjutkan. Betul. Ya. Tapi sebelum demo lanjutan itu si makhluk-makhluk itu tuh koordinasi misalkan ya. Kan biasanya kalau mau demo teh ngomong heula gitu nya. Bukan izin tapi koordinasi gitu. Pak mau demo gitu. Minta bantuan sama Pak polisi bisa nggak memisahkan gitu atau misalkan gimana gitu. Soalnya yang di Jakarta, di Surabaya dan lain-lain si provokator-provokator itu emang sengaja didatangkan oleh pihak tertentu, jumlahnya banyak, bawa molotov, udah disiapkan juga yel-yel kata-kata apa segala rupanya tuh udah terkoordinir banget gitu. Si provokator-provokator itu tuh. Nah, inilah yang akhirnya bikin kalian cuman memperjuangkan dan menggunakan hak-hak kalian dalam bersuara tapi digebukin sama Pak polisi gitu. Asli saya mah pengen itu deh, pengen kenalan. Atau kenal dengan atasannya. Iya, enggak si atasan itu juga gimana lah. Tapi tadi Bang, kalau berbicara sweeping, Ya. Bang tadi berbicara sweeping. Baru kemarin kan kita tidak ada aksi ya, Presiden. Tidak ada aksi. Dan salah satu mahasiswa Unisba, Fakultas Ilmu Komunikasi, dia baru pulang magang Pak Guru. Jam 6 dia sampai pelesiran. Di pelesiran itu dia ditahan sama beberapa orang. Ditanyain mana KTM-nya, anak mana. Dan dia digebukin sama Pak Guru. Digebukin dan sekarang dia udah berada di rumah sakit Hasan Sadikin. Siapa namanya? Namanya siapa, Bang? Ya, coba cek. Dia magangnya di mana? Magangnya kurang tahu, tapi beliau dari ada beberapa klarifikasi juga dari beberapa media. Beliau mengatakan beliau sudah dibawa ke suatu tempat dan beliau melihat gitu ada beberapa orang yang emang disiram air panas, ditembak hingga si betisnya bolong. Beliau melihat langsung dan menurut saya itu ya emang Pelakunya polisi. Pelakunya, tapi ada beberapa statement sebenarnya. Salah satunya ini apa ya? Apa? Koramil itu Iya, ya. dibawanya ke Koramil, Pak Guru. Koramil dong. Masih kalau namanya masih pakai inisial. Inisial ya. Apa inisialnya? Inisialnya AR. AR. Ya, korban terbaru. Ini yang paling parah, KTP, SIM dihancurin dan sejumlah uang yang gak seberapa diambil. Astagfirullah. Ngopi kayaknya Pak. Surat maksudnya beliau tuh Pak Guru udah jelas karena ada surat magang Betul, ya. Di ya, tasnya surat tuh ada surat magang. Maksudnya kan beliau ini entah ikut aksi atau enggak tidak terindikasi apapun. Misalnya provokator kah atau misal ya. Kalau semisal memang dilakukan sweeping, itu kan artinya untuk akhirnya mencari provokator lah ibaratnya kan gitu ya Pak Guru. Ini betul-betul beres magang begitu. Surat magangnya ada begitu kan. Beliau mungkin pakai baju setelan magang, tapi tetap dibawa begitu dan tetap dipukulin begitu. Itu yang
dipukulinnya di Koramil, dan di Koramil itu ada orang lain yang juga dapat penyiksaan. Betul. Dan ada beberapa di tempat tersebut ada yang mengatakan salah tangkap kata lain jelmana. Padahal udah digituin ya, Pak. Iya. Itu menurut kronologis yang korban. Itu kan ada kalimat terakhir untuk melepaskan orang yang dipukulin. Ada polisi maupun TNI, lain iya lepaskan. Iya. Modus gitunya, nggak ngabuan wareg. Iya. Maksudnya yang kami sesalkan adalah artinya kan mahasiswa Unisba ini menjadi ancaman begitu. Jadinya takut ke area kampus ataupun kemana pun ketika memang kita tiba-tiba ditanya, terus tiba-tiba dicek ada KTM Unisba, tiba-tiba dipukulin kan, maksudnya ini yang menjadi ketakutan akhirnya begitu. Karena ya udah ada korban gitu. Ada sekarang status Unisba apa kuliah di rumah? Kalau status belum Karena melaksanakan. Unisba lagi libur juga kebetulan Pak Guru. Unisba sekarang libur. tuh masuk kembali itu tanggal 15 September. 15 kegiatan loh. Oh, Cuma SAT udah beres belum? Udah. bisa memperkirakan jumlah polisi yang dulu kemarin masuk itu? Waduh banyak banget tuh. 20 Ini aja Pak Guru. Motor lebih dari 20. Itu yang pakai motor. Yang pakai mobil ada 3 kompi. Mobil ini ya, mobil truk. Mobilnya truk tentara, truk itu. polisi, ya. Ini 3 Panzer. Panzer TNI. Panzer asup, woy. Panzer kayak asup ke semanggi kampus. Belum yang jalan kan? Ya. Yang jalan Yang bawa jalan itu ormas. tameng sama pentungan buat apa Oh, gitu? iya, Ormas. itu. Ormas itu. Ada lagi ormas yang dipukul mundur sama anak-anak. Ormas mana yang datang? Nah, itu kurang tahu Pak Guru. Enggak, ormas ikut nangkepin bersama polisi gitu. Ya untuk saat kemarin yang ormas mungkin saya Jadi- kurang tahu, tapi emang Unisba pernah juga diserang sama ormas Nah, itu. itu Pak Guru. Sebenarnya gini Pak Guru, kami menilai bahwa ketika aksi RUU TNI, Ya betul. ketika aksi RUU TNI, karena RUU TNI itu sampai malam banget kan, itu chaosnya. Nah, ketika chaos ini kita dibenturkannya dengan ormas. Kami menilai bahwa ya polisi ini juga mau cuci tangan. Akhirnya itu mah ormas begitu. Oh. Padahal ya ormasnya pun dari pihak mereka. Kalau kami menilai ya. Karena ya ngapain gitu ormas mukulin mahasiswa, kan nggak ada Kewenangan. maksudnya nggak ada faktor apapun gitu loh, nggak ada keterlibatan apapun. Tapi ada beberapa saksi juga, Pak Guru. Di depannya itu strateginya itu di depannya ormas, di belakangnya itu full polisi. Oh iya. Jadi yang di depannya ormas, belakangnya ya tetap aja polisi-polisi. Jadi kalau ormas sudah kalah, mereka manggil bala bantuan. Iya, dan kalau ormasnya menang tuh udah salah ormas, nah itu menyerang Nah, gitu. itu. beres kan dirinya. Pinter. Mantap, Anda juara. Apalagi saya jadi Positioning Unisba emang dari dulu setiap kali demo emang jadi posko evakuasi ya. Iya. Betul. Selalu ya. Ya, karena- DPRD-nya paling dekat ke Unisba ya. Bahkan bukan jadi posko aksi melulu, malah titik api Bandung itu epicentrum itu Unisba. Langsung ya, sama Iya. radio ya. oh, Ya negara api. sebenarnya karena ya Unisba pun kan kampus biru, kampus perjuangan begitu. Dari memang sejarahnya pun dari dulu Unisba selalu menjadi pelopor untuk berbicara bab aksi begitu ataupun bab gerakan. Ya, Baraya, ini adalah kesaksian dari makhluk-makhluk yang menjadi korban dari kekerasan aparat yang bahkan terjadi dengan 3 gelombang ya. Gelombang sore, malam, tengah malam. Betul. Dan tengah malamnya sampai bawa panser. Nah, saya tidak habis pikir bawa panser yang naon malam-malam. Dalam situasi udah nggak demo lagi, udah gak rusuh lagi, udah semuanya setengah beristirahat, lagi makan gorengan, disemprot gas air mata. Itu gorengannya jadi tidak enak itu. Aduh, gimana ini? Itu juga menjadi salah satu pertanyaan besar sebenarnya Pak Guru. Akhirnya kenapa akhirnya polisi ataupun TNI ini memakai peralatan berlebih begitu? Iya, Dan saya polisi pun TNI ormas ya. menanyakan maksudnya Terus apakah provokator. itu sudah sesuai protap yang seharusnya dilakukan apa Enggak mungkin lah. itu kan maksudnya yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya. Ngomongin berbicara mahasiswa sebenarnya simpel kok. Simpel tuh dalam artian akhirnya tuntutannya jelas begitu.
dia dalam aspek pendidikan, ekonomi juga hukum begitu, ataupun aspek sosial. Artinya kan 4 aspek itu aja yang sebenarnya harus dipenuhi ataupun harus dievaluasi. Ini kan yang menjadi pertanyaan besar adalah tadi ketika memang aparat ini ketika menjalankan tugasnya itu diberikan peralatan ataupun kendaraan yang bagi saya itu berlebihan begitu. Karena Panser tuh, ngapain Panser sampai, maksudnya kami mahasiswa tuh hanya dibekali buku, alat, pikiran, dan hati nurani begitu. Iya. Maksudnya kita melawan Panser. iya, apa begitu kan. Ini, Ujang, bisa nggak kita hubungi polisi gitu? Nanti kita ngobrol bareng nih, jadi kita lihat versi Pak Polisi yang sebenarnya, tapi mohon si Pak Polisinya itu bukan yang jawabannya tuh angin gitu. Betul. Cik, kita tuh butuh klarifikasi kan. Masalahnya kan kalau mereka bebas bersuara, sedangkan polisi mah ketika dia mau menyampaikan sesuatu tuh dia langsung mikir tanggapan pimpinannya gimana, ini gimana. Kalau mereka bebas, Kasih aja fasilitas ini lampu di belakang jadi gelap, nah suara di blur. Soyo dolo. Ada nggak ya? Itu ada susah sih. Ya tapi kalau misalkan sekarang ada kejadian polisi dihujat, dicaci maki, kepercayaan publik terhadap mereka itu turun, kemudian mereka itu sekarang tidak lagi menjadi andalan masyarakat untuk meredakan situasi dan kondisi dan lain-lain, intinya memakan gaji buta. Itu tuh ya gara-gara si polisinya sendiri tuh kalau ada kasus-kasus besar kayak gini tuh nggak mau klarifikasi, nggak mau konfirmasi, kecuali searah di depan kamera, dan itu pun ya udah segitu doang gitu. Kayak kemarin, oh kami yang terjadi itu adalah angin gitu misalkan. Udah tidak dikonfrontir gitu kepada si anginnya gitu, kepada tapi yang jelas Baraya di sini ini tuh ada sebuah demonstrasi, bukan demonstrasi mahasiswa, tapi demonstrasi pihak aparat yang menunjukkan bagaimana arogansi mereka untuk arogansi mereka itu dihadapkan, dibenturkan kepada mahasiswa yang sedang berjuang demi negara, demi kebaikan. Mahasiswa malam-malam di terorku Panser, di depannya masih ada ormas, digebukan, tangan potong, bonyok, 147 orang ditangkap juga. Apa yang sebenarnya polisi pikirkan pada waktu itu? Memikirkan soal kerusuhan, tapi saya jadi banyak curhat. Oke, ada lagi? atau mungkin ada aksi lanjutan kah atau Tapi kalau tadi ada pertanyaan ada aksi atau enggak, September ini pasti banyak aksi karena mengingat bahwa bulan September ini banyak tragedi HAM yang belum tuntas Pak Guru. Iya. Bahkan setiap hari Kamis kan ada kawan-kawan dari aksi Kamisan juga ikut menyuarakan. di Bandung ada nggak sih? Nggak ada ya? Pasti ada. Aksi Kamisan Bandung. Di kalau kawan-kawan aksi Kamisan yang di Bandung itu di depan Gedung Sate. Oke, Baraya itu saja. Kalau misalkan ada apa-apa, tulis di kolom komentar. Kalau mau donasi silahkan ke mereka saja. Kita bukan penyalur, tapi yang jelas mahasiswa, demonstran itu sekarang membutuhkan bantuan, butuh dukungan. Dan karena sekarang kita ada di sebuah kondisi di mana kita tidak tahu dengan siapa kita berhadapan gitu. Masa dengan polisi? Kan polisi itu aparatur negara yang ditugaskan untuk membela rakyatnya, membela kita. Jadi nggak mungkin itu kita berhadapan dengan polisi. Itu mungkin yang bawa Panser itu Son Horeg yang lagi ini mungkin gitu salah jalan gitu, mau ke Malang, Google Maps-nya error Pak Guru. Ya mungkin gitu. Jadi itu bukan bukan Panser, itu Son Horeg gitu ya. Oke, Baraya itu saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya dan teman-teman pejuang dari Unisba pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.